Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Haja Sulika SKM. Yang kami hormati pejabat struktural, fungsional, Lydia Iswara, dan para peserta pelatihan yang berbahagia. Upacara pembukaan pelatihan manajemen Puskesmas Angkatan 1 dan pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan Senin 31 Oktober 2022 dimulai. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama mengucapkan basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyelenggara Pelatihan, Ibu Gusti Daliana Kusuma SE, disilakan. Mohon izin dari kami untuk menyampaikan laporan pembukaan pelatihan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pembukaan pelatihan manajemen Puskesmas Angkatan 1 dan pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli tahun 2022 metode full online tanggal 31 Oktober sampai dengan 11 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan dan kebahagiaan.
Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala Bappenas Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Hajar Sundika SKM, yang terhormat Direktur CP MMC, yang kami hormati pengendali pulang, fasilitator, hadirin, dan peserta pelatihan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami untuk melaporkan penyelenggaraan pelatihan manajemen Puskesmas Angkatan 1 dan pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli tahun 2022 dengan metode full online yang dilaksanakan tanggal 31 Oktober sampai dengan 11 November 2022. Berlangsung selama 11 hari efektif sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 725 Tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang ke-9, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0146 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan pelatihan manajemen puskesmas: setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu melakukan manajemen dan pelayanan kesehatan dengan pendekatan keluarga di puskesmas. Tujuan pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli: setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta mampu melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat fungsional adminkes. Kepesertaan: kriteria peserta pelatihan manajemen puskesmas atau MP. Asal peserta: peserta pelatihan dari tim yang berasal dari satu puskesmas yang sama terdiri dari 2 orang, yaitu kepala puskesmas atau akan diangkat menjadi kepala puskesmas yang dinyatakan dengan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan kepala subbagian tata usaha atau koordinator pelayanan di puskesmas. Dengan kriteria peserta dari puskesmas adalah: pertama, ASN; kedua, memiliki pengalaman bekerja di puskesmas minimal 2 tahun; ketiga, tidak dialih tugaskan dari puskesmas minimal 2 tahun, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan. Keempat, mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansi. Dan kelima, bersedia mengikuti pelatihan sampai selesai. Untuk kriteria peserta pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli tahun 2022: pertama, berijazah serendah-rendahnya sarjana atau diploma 4 di bidang administrasi kesehatan atau sarjana atau diploma 4 kesehatan. Kedua, pangkat serendah-rendahnya tenaga muda golongan ruang 3A. Ketiga, memiliki pengalaman dalam kegiatan administrasi kesehatan sekurang-kurangnya 2 tahun. Keempat, usia setinggi-tingginya 8 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya. Dan yang kelima, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dan mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan STTPP atau sertifikat. Jumlah peserta: untuk pelatihan manajemen puskesmas, jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari 13 dinas kesehatan kabupaten kota provinsi Kalimantan Selatan. Untuk pelatihan jabatan
fungsional administrator kesehatan jenjang ahli tahun 2022, jumlah peserta sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari CTNMC. Dan kemudian struktur program untuk pelatihan manajemen puskesmas. Struktur program meliputi materi dasar 4 JPL, materi inti 72 JPL, materi penunjang 7 JPL dengan jumlah seluruhnya adalah 83 JPL. Struktur program pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli tahun 2022, materi dasar 6 JPL, materi inti 76 JPL, materi penunjang 5 JPL dengan jumlah keseluruhan 87 JPL. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan ini full online dengan menggunakan metode sebagai berikut. 1. Zoom meeting atau live chat yang terdiri dari CTJ dan diskusi. 2. Belajar mandiri. 3. Penugasan. Dan 4. Presentasi. Tenaga kediklatan atau narasumber untuk pelatihan manajemen puskesmas adalah: pertama, pejabat pimpinan tinggi atau administrator atau pejabat analis kebijakan utama di unit koordinator PIS, PK atau yang didelegasikan. Kedua, pejabat pimpinan tinggi atau administrator atau pejabat analis kebijakan utama yang bertanggung jawab pada pembinaan penyelenggaraan puskesmas atau yang didelegasikan. Ketiga, menguasai substansi atau materi yang akan disampaikan. Keempat, telah mengikuti pelatihan kediklatan seperti tenaga pelatih program kesehatan, training of trainer, manajemen puskesmas atau media suara dasar. Kelima, memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Office. Keenam, tempat tinggal atau kerja memiliki jaringan internet yang bisa diakses dengan baik. Ketujuh, bersedia menjadi fasilitator sampai materi yang disampaikan selesai. Tenaga kediklatan atau narasumber untuk pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli tahun 2022. Tenaga pelatih pada kegiatan ini adalah dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, BKN Regional 8, dan media suara atau yang sudah mengikuti TPPK atau TOT Training of Trainer. Evaluasi. Kami laporkan pula bahwa dalam proses pembelajaran akan dilakukan evaluasi terhadap 3 komponen. Yang pertama, evaluasi terhadap peserta dimaksudkan untuk mengikuti tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan berupa pre dan post test. Kedua, evaluasi terhadap tenaga kediklatan oleh peserta dimaksudkan untuk menilai sikap dan tingkat penguasaan tenaga kediklatan terhadap materi yang diberikan dan penggunaan metodologi diklat. Dan yang ketiga, evaluasi terhadap penyelenggara oleh peserta dimaksudkan untuk menilai tingkat kesiapan penyelenggara dalam memberikan pelayanan, administrasi, pelayanan diklat, alat bantu pelatihan atau media. Sertifikasi kepada peserta pelatihan manajemen puskesmas yang telah menyelesaikan pembelajaran selama 83 JPL dan pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli tahun 2022 yang telah menyelesaikan pembelajaran selama 87 JPL dengan kehadiran minimal 90% dari keseluruhan jumlah jam pelajaran akan dinyatakan lulus dan diberikan sertifikat dengan angka kredit 2. Pembiayaan untuk pelatihan manajemen puskesmas. Segala bentuk pembiayaan pelatihan manajemen puskesmas yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini bersumber pada daftar isian pelaksanaan anggaran di PPA SKPD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022. Dan pembiayaan pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli tahun 2022, segala biaya yang diakibatkan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada CP Muti Mandiri Konsulting. Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Haja Sulika SKM, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelatihan manajemen puskesmas angkatan 1 dan pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli tahun 2022
dengan metode online. Akhirnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam membantu kelancaran proses penyelenggaraan pelatihan ini, kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi amal ibadah dan tugas pengabdian kita. Banjarbaru, 31 Oktober 2022, Panitia Penyelenggara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Haja Sulika SKM, sekaligus membuka secara resmi pelatihan manajemen Puskesmas Angkatan 1 dan pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya ada kedengarannya? Ya, terima kasih karena saya di Banjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini kita semua dapat berhadir untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli angkatan 2 dan pelatihan manajemen Puskesmas MP angkatan 1 tahun 2002 dengan metode full online dimulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 11 November 2002. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa teruskan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'in, serta umat beliau di dunia akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mengakhiri Kejabatan Struktural Fungsional KPDS Provinsi Kalimantan Selatan, para fasilitator, pengendali diklat serta peserta pelatihan yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional harus didukung dengan adanya sumber daya manusia kesehatan yang profesional dan bermutu. Untuk itu, Departemen Kesehatan telah menetapkan sebuah jabatan fungsional kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan profesinya masing-masing. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah jabatan fungsional administrator kesehatan yang selanjutnya disebut administrator. Salah satu upaya untuk menjamin pembinaan dan kepangkatan pejabat fungsional administrator tersebut adalah peningkatan profesionalitas yang telah diatur berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 42/M/M/12 tahun 2002 tentang jabatan fungsional administrator kesehatan dan akademiknya. Salah satu peraturan yang terdapat dalam surat keputusan itu adalah ditetapkannya persyaratan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan diangkat menjadi seorang pejabat fungsional administrator wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang jabatan dan memahami cara menghitung akademiknya. Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKT tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Oleh sebab itu, pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan bahwa pengangkatan kepala puskesmas harus memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Pelatihan manajemen puskesmas ini mengikuti ketentuan Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas sebagai panduan perencanaan, pemberakan dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian dan penilaian kinerja. Permenkes 43 Tahun 2019 juga menyebutkan bahwa pusat kesehatan masyarakat dengan mengacu pada perkembangan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan kesehatan serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, serta Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penerapan Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Hadirin yang saya hormati, bagi peserta yang akan mengikuti pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli angkatan 2 dan pelatihan manajemen puskesmas MP angkatan 1 tahun 2002 dengan metode full online mulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 11 November 2002 di Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Saya berharap agar bersungguh-sungguh, penuh semangat dan motivasi tinggi dalam proses pembelajaran hingga pelatihan berakhir. Akhirnya, dengan mengucapkan basmalah pada hari ini, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2002, pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli angkatan 2 dan pelatihan manajemen puskesmas MP angkatan 1 tahun 2002 dengan metode full online terbuka secara resmi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada seluruh jajaran KPKS Provinsi Kalimantan Selatan, panitia pelaksana, tenaga pendidikan, dan semua pihak yang turut berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan jenjang ahli angkatan 2 dan pelatihan manajemen puskesmas MP angkatan 1 tahun 2002 sehingga pelatihan ini berjalan lancar serta tujuan pelatihan dapat tercapai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi amal ibadah dan pengabdian kita dalam melaksanakan program-program pembangunan kesehatan di daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekian sebutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyanyikan Mas Bergerak, hadirin dimohon berdiri. Bergerak
Hadirin yang berbahagia, untuk mengambil hikmah pada acara kita hari ini, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Saudara Air. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpah rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan. Semoga pelatihan yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti pelatihan ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti pelatihan, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita hari ini. Untuk itu, marilah kita bersama mengucapkan hamdallah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu untuk memperkenalkan kita Bapak Ibu kami belum mengenal kita ada foto bersama dulu. Jangan Bapak Ibu yang masih belum mengenal. Lagi-lagi ulangi silakan Bapak Ibu membuka kamera sebentar, kita foto bersama. Ini kosong gimana? Dua nah. Foto langsung ini ke dia. Mohon dipandu silakan. Sebelah sini kosong. Mas Ari silakan Mas Ari. Iya. Ini ke sini Bu, matanya Bu. Ya, siap. Open cam, open mic. Kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bergerak 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Asana. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyelenggarakan pelatihan dari ini. Selanjutnya, silakan kepada pengendali pelatihan masing-masing melalui kelasnya. Demikian dari kami. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi Tes 1, 2, 3. Tes. Apa suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Tes. 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 Tes 1, 2, 3. Tes. Jelas ya? Tes kelas. Tes. Baik, tes. Ibu sekalian. Jadi sudah mengikuti kegiatan pembukaan yang disampaikan oleh Pak Widian. Sebelum kita masuk ke materi, jadi sebelumnya kami ingin sampaikan ada sedikit perubahan penjadwalan. Ya, seharusnya hari ini kita masuk ke tes 1, 2. Assalamualaikum. Halo. Ya Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, seharusnya setelah pembukaan ini, harusnya materi kebijakan terkait dengan manajemen puskesmas dan PISK yang akan disampaikan oleh